Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hadna idza syi'ta sahla. Para asatid dan asatizah sekalian, untuk menyingkat waktu, insyaallah di sini saya akan langsung menyampaikan materi yang job saya yang saya dapat, yaitu tentang tanggung jawab. Saya teringat dengan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'in, setiap kalian itu adalah pemimpin. Wa kullukum, dan setiap kalian mas'ulun, itu akan dimintai pertanggungjawaban, an ra'iyatihi, tentang kepemimpinannya. Ini hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW berabad-abad yang lalu, tetapi ternyata sekarang ini masih dipakai, dan ternyata ditemukan metode-metode baru tentang tanggung jawab ini di masa sekarang. Padahal Rasulullah telah menyampaikannya berabad-abad silam. Dan tentang tanggung jawab ini, dan berdasarkan hadis Rasulullah tadi, maka ketika itu Umar bin Khattab ketika menjabat sebagai khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, yang digelari dengan Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang mukmin, ketika itu sempat bertutur dan mengatakan, seandainya ada seekor keledai yang terperosok ke sungai di kota Baghdad, maka ketika itu Umar akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kamu tidak merawat jalannya? Kenapa jalannya berlubang? Kenapa jalannya rusak? Padahal Umar bin Khattab, pusat kekhalifahannya ketika itu adalah di Madinah, sementara dia memikirkan rakyatnya yang ada di kota Baghdad, itu jauhnya bermil-mil. Ini tentang peranan tanggung jawab yang besar. Jadi tidak hanya memikirkan di daerahnya saja, tempatnya saja, tetapi karena dia sebagai seorang pemimpin, seorang Amirul Mukminin, maka kota Baghdad itu juga termasuk bagian dari wilayah Islam ketika itu. Maka Umar pun sampai memikirkan seperti itu. Ini tentang tanggung jawab. Maka dari itu, para asatid dan astatizah sekalian, kalau kita tarik bagian terkecil dari kita, mungkin kita menjadi seorang guru, seorang kepala sekolah, seorang pemimpin di dalam keluarganya, maka kita juga bertanggung jawab terhadap apa yang kita pimpin ini. Seorang guru misalnya bertanggung jawab terhadap anak muridnya atau peserta didiknya, yang mana semua santri atau peserta didiknya yang diamanahi kepada guru tersebut itu harus dia bertanggung jawab. Jadi tidak hanya santri yang rajin, tidak hanya santri yang pintar di kelas, itu yang didekati oleh seorang guru. Tetapi santri-santri yang bermasalah, santri-santri yang nakal, ini juga jadi tanggung jawab dari guru tersebut. Inilah yang menjadikan guru teladan itu tadi, tidak pilih kasih di dalam mendidik. Makanya bagaimana menjadi seorang guru yang bertanggung jawab, yang insya Allah akan kita bahas pada pembahasan ini. Yang pertama, kita harus menyamakan mindset kita dulu tentang mengatur dan mengasuh. Di sini ada perbedaan yang mungkin bisa kita baca. Yang pertama, mengatur. Kalau sekedar mengatur, maka targetnya santri tidak melanggar. Santri tidak melanggar aturan, maka ketika itu santrinya selamat, santrinya baik. Yang kedua, menghukum jadi solusi. Kenapa menghukum jadi solusi? Karena aturan yang telah dibuat tadi dilanggar, sehingga ketika dilanggar ada konsekuensi. Apa? Hukuman. Yang ketiga, pendekatannya hitam putih. Yang keempat, yang penting siswa disiplin. Yang kelima, santri harus jujur. Yang keenam, santri sulit diatur. Dan yang ketujuh,
kamu murid, aku guru. Terus kalau kita lihat ke sebelahnya, mengasuh. Beda sama mengatur. Kalau mengasuh, target santri melakukan yang seharusnya, walaupun tanpa ada aturan ini tadi. Yang seharusnya dilakukan oleh santri, maka ketika itu santri kerjakan. Yang kedua, solusi tidak harus hukuman. Mungkin ketika santri itu tadi telat atau melanggar, biasanya dia nggak pernah telat. Tapi suatu ketika, suatu hari dia telat. Mungkin tidak harus langsung dihukum, ditanyakan dulu apa penyebab dia telat. Apakah karena malas atau karena ada uzur syar'i. Nah, jadi solusinya hukum tidak harus selalu hukuman. Yang ketiga, pendekatan sesuai situasi. Disiplin lahir dari keteladanan, guru bicara sesuai tindakan. Maksudnya ketika guru tersebut mengatakan, anak-anak besok kita belajar masuk jam 7 TET. Nah, ketika seorang guru ini telah menyepakati dengan peserta didiknya bahwa masuk besok pelajarannya jam 7, lalu ketika itu gurunya telat, gurunya terlambat, ini bagaimana tanggapan dari peserta muridnya? Wah, ini gurunya tidak konsekuen, gurunya tidak tepat waktu, padahal kemarin ngomong harus masuk tepat waktu. Maka ketika itu mindset dari peserta didiknya, murid-muridnya, bisa jadi guru ini tidak bicara sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Maka ini tanggung jawab sebagai seorang guru tadi, apa yang kita katakan itu juga harus kita lakukan. Ini contoh dari menjadi guru yang teladan. Jadi kita tidak hanya membuat kesepakatan itu hanya untuk santri, untuk muridnya, tetapi juga berlaku bagi guru, sehingga santri dan murid itu tadi bisa mengikuti gurunya. Terus guru mencari cara yang tepat untuk membimbing santri. Ini masalah metode. Jadi metode itu satu anak, dua anak itu mungkin masing-masing cara mendekatinya atau membimbingnya itu bisa berbeda-beda, tergantung dari karakter anak tersebut. Dan kalau di pola mengatur tadi, kamu murid, aku guru. Sementara kalau di mengasuh itu sahabat sepanjang hayat. Jadi tidak ada ketakutan bagi santri ketika melihat seorang guru. Biasanya kan kalau kita lihat ustadz, wah seram ustadz itu. Mau nanya itu takut, mau ngomong itu juga takut, karena udah pasang tampang sangar duluan. Tapi kalau guru itu atau ustadz itu menjadi sahabat, maka nanti semua problem atau masalah-masalah yang ada di santri ini dia akan curhat. Karena apa? Ini gurunya sahabat gitu. Nah, bagaimana kita menjadi sahabat bagi santri-santri kita, murid-murid kita? Maka ini yang perlu kita lakukan kiat-kiatnya. Ini seperti perkataan yang sebelumnya, kalau mengasuh bukan sandiwara. Jadi ketika kita mengasuh seorang santri atau seorang murid, maka kita bukan sedang memerankan sebuah peran menjadi guru, tapi kita memang betul-betul ini guru betulan gitu. Jadi kita bukan bersandiwara hanya di depan anak-anak atau peserta didik kita saja. Kita rajin misalnya pergi ke musola, ke masjid gitu, pakaian kita rapi. Itu bukan sedang kita memakai sandiwara di depan hanya murid-murid kita. Sementara nanti kalau udah nggak di depan murid lagi, wah kita pakainya acak-acakan, auratnya terlihat gitu. Itu tidak. Jadi di depan santri, di depan murid, kita juga berperilaku baik seharusnya, dan di belakang mereka, tanpa ada mereka, kita juga tetap sama kondisinya. Jadi kita bukan memainkan peran sandiwara. Ini tentang bagaimana Nabi mengasuh generasi para sahabat, yang ketika itu kalau kita pengen mengasuh santri didik kita, murid, maka ketika itu tidak perlu ada fasilitas yang
lengkap, fasilitas yang modern gitu. Karena tentang bagaimana menjadi seorang pengasuh ini adalah bagaimana tentang karakter diri atau pribadi dari seorang guru itu yang paling penting. Walaupun fasilitasnya itu kurang memadai, hanya biasa-biasa saja, tetapi para guru, para asatidnya ketika itu berkarakter, berteladan, orang yang bertanggung jawab, jujur, disiplin, dan semua sifat-sifat baik tadi itu ada pada diri mereka, maka walaupun sekolahnya hanya biasa-biasa saja, bangunannya hanya biasa saja, lantainya hanya kayu saja, itu bisa melahirkan output yang tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang modern atau fasilitasnya mungkin lengkap gitu. Jadi tentang bagaimana kepengasuhan ini adalah yang paling penting itu adalah karakter dari pribadi masing-masing gurunya dan santrinya. Ini juga bangga menjadi pengasuh. Bagaimana kita termotivasi atau semangat menjadi pengasuh? Yang pertama, mendapatkan doa baik dari santri. Jadi ini mungkin salah satu untuk menyemangati kita dalam mengasuh santri atau murid, yang mana murid atau santri yang kita asuh nanti ketika mendoakan, maka tentu akan mendoakan juga gurunya. Mendapatkan pahala ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, mendapatkan yang lebih baik dari onta merah. Bisa jadi tangan-tangan santri itu yang menarik kita ke jannah. Nah, ini mungkin sebagai motivasi kita dalam expert mengasuh para santri tadi. Jadi ketika kita mungkin lagi semangatnya loyo, atau kita lagi lemas, lagi bosan, lagi jenuh, maka kita ingatlah manfaat dari kita mengasuh santri tersebut, sehingga kita bisa menjadi semangat kembali dan termotivasi. Selanjutnya baru kita masuk ke dalam materi, yakni tentang bertanggung jawab. Di sini ada beberapa poin, ada 7. Yang pertama, bagaimana menjadikan kita bertanggung jawab, yaitu mampu bekerja sesuai amanah. Yang kedua, pembelajar, yakni meningkatkan pengetahuan dan skill dan juga adab kita, menjemput pekerjaan bukan menunggu, aktif bertanya jika kurang memahami job, mendelegasikan kerja jika berhalangan, minta izin bukan pemberitahuan, tuntas sebelum deadline. Kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama, mampu bekerja sesuai amanah. Di sini juga terbagi lagi beberapa poin. Yang pertama, pahami goal, target dari job, pahami cara kerja secara detail, dan pahami jalur koordinasi. Pahami goal atau target dari job. Jika job kita sebagai wali kamar, misalnya ini, target utamanya adalah membiasakan santri dengan adab-adab harian seperti menyapu yang benar. Jadi cara menyapu yang benar pun ini diajarkan kepada para santri ini untuk mungkin yang sistemnya boarding school. Yang mana biasanya kalau kita pernah mondok, kalau anak pondok itu kalau nyapu itu biasanya ada beberapa macam. Yang pertama, satu tangan, ada yang putar-putar gini biar cepat gitu kan. Biasanya pas ke bagian nyapu masjid, sapunya pakai 2, terus tangannya diputar-putar gini, maju ke depan gitu, jadi kayak robot gitu. Nah, ini kita ajari cara yang menyapu yang baik ini seperti apa gitu. Terus melipat baju, merapikan tempat tidur, membiasakan bangun lebih awal, membiasakan qiyamul lail hingga mereka benar-benar menguasai dan menikmati. Sehingga santri atau murid itu tadi tidak merasakan ini bahwa adalah beban, tetapi mereka sudah menikmati, menyapu itu enak gitu. Nah, bagaimana menjadikan santri atau murid ini mengerjakan hal-hal yang harus dilakukannya itu menjadi mereka menikmati dan menguasainya, tidak sebagai beban. Terus ada quote dari Ustadz Ibrahim Andres
Bukan guru yang tidak mau bekerja, namun ia tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Bukan guru yang tidak mau bekerja, namun ia tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Ini kayaknya untuk guru-guru yang baru atau ustadz-ustadz muda. Nanti di belakang ada dibahas. Pahami cara kerja secara detail. Pahami urutan dan alur kerja. Bertanyalah kepada guru yang lebih senior jika ada kendala. Susun perencanaan secara bertahap. Pahami urutan dan alur kerja, bertanyalah kepada guru yang lebih senior. Ini tentu guru-guru baru yang junior. Jadi sekolah jangan menganggap bahwa guru baru itu serba bisa. Walaupun dia mungkin lulusannya mungkin setingkat ma'had ali atau sarjana. Jadi pokoknya harus suzon katanya kemarin ya. Harus suzon bahwa mereka tidak bisa. Kenapa? Karena yang mereka pelajari mungkin hanya sekedar teori di bangku-bangku perkuliahan, atau mungkin mereka belum terjun ke lapangan sehingga adat kebiasaan di suatu sekolah itu mereka belum dapat gitu. Jadi kita harus suzon. Ini kepala sekolah biasanya harus suzon terhadap guru baru. Jangan ya udah kamu bisa itu, kamu kan sekolahnya udah tinggi gitu. Nah ini tidak boleh seperti itu. Jadi dan juga junior itu harus bertanya kepada guru yang lebih senior jika ada kendala. Ini seperti apa permasalahannya, cara penanggulangannya seperti apa. Maka ketika itu guru baru atau junior bertanya kepada orang yang lebih senior. Kerjakan dengan penuh fokus dan kecintaan. Layani santri sesuai dengan zamannya, karena apa yang dulu kita dapat saat menjadi santri bisa jadi tidak cocok diterapkan hari ini. Mungkin dahulu kalau metodenya, kalau belajar itu mungkin kalau santrinya tidak taat atau santrinya nakal, biasanya gurunya itu main lempar biasanya. Kalau ada penghapus gitu kan, pam gitu, santrinya tidur gitu. Kalau dahulu itu biasa mungkin. Tapi kalau sekarang kan tidak bisa diterapkan kepada anak-anak zaman-zaman sekarang. Apalagi kalau sekarang udah ada undang-undangnya gitu. Kalau misalnya melakukan kekerasan itu bisa diberi pasal gitu. Nah, jadi zamannya sekarang mungkin tidak cocok lagi dengan kekerasan seperti itu. Maka kita layani santri sesuai dengan zamannya gitu. Tanpa mengurangi aturan atau disiplin yang telah diterapkan. Pahami jalur koordinasi. Setiap pekerjaan akan tuntas dengan maksimal jika kita bekerja sesuai dengan jalur koordinasi yang benar. Pahami order siapa yang harus kita kerjakan. Pahami kepada siapa kita berkoordinasi dan berdiskusi sebelum bertindak. Pahami kepada siapa kita melaporkan hasil kerja kita. Nih, struktur dan jalur koordinasinya. Ada yayasan, kemudian mudir. Di bawah mudir ada kesantrian dan kepala sekolah. Di bawah kesantrian ada tim asrama. Kalau kepala sekolah ada tim tahfidz, tim bahasa, dan tim akademik. Nah, ketika misalnya tim asrama mendapat job dari kesantrian, maka ketika dia mengerjakan job-job tersebut, ketika mendapati masalah, mendapati sebuah problem, maka dia tidak harus lari ke kepala sekolah dahulu. Wah, ini kepala sekolah paling tinggi gitu. Tapi dia ada jalurnya, harus ke kesantrian dulu. Nah, jika tidak putus di kesantrian, nanti kesantrian angkat lagi ke atas, ke mudir gitu. Ini bagaimana cara penyelesaiannya. Ini jadi dengan adanya struktur dan jalur koordinasi ini, sehingga nanti pekerjaan-pekerjaan yang telah diberikan ini tidak timpang tindih atau tidak salah jalur komunikasinya, sehingga tidak setiap permasalahan itu bisa disesuaikan. Begitu juga nanti dengan tim tahfidz, tim bahasa, tim akademik, itu dia ke kepala sekolah, enggak lari ke kesantrian.
Selanjutnya, meningkatkan attitude. Tidak ada cara yang paling ampuh untuk mengubah attitude kecuali dengan mengubah mindset. Mendisiplinkan diri untuk berperilaku sesuai mindset yang dimiliki. Perilaku yang sudah dipraktekkan menjadi karakter yang melekat dengan diri kita sebagai sebuah attitude atau karakter. Jadi perilaku yang sudah dipraktekkan ini menjadi karakter yang melekat dengan diri kita. Jadi kalau kita misalnya sudah membiasakan suatu pekerjaan yang baik, terus menerus diulang-ulang, sehingga kalau kita tidak mengerjakan itu, maka kita ada rasa aneh, ada rasa yang kurang gitu. Seperti mungkin sholat 5 waktu yang sering kita kerjakan. Jadi kalau kita tinggalkan itu rasanya perasaan kita nggak enak gitu. Nah, sampai kita punya perasaan seperti itu dengan hal-hal baik yang kita kerjakan. Jadi terus mengulang-ulang. Menjemput pekerjaan bukan menunggu. Di pesantren atau sekolah, guru baru sebenarnya ingin bekerja maksimal sesuai amanah yang diberikan, namun mereka bingung harus memulai dari mana. Ini jadi seperti yang saya katakan tadi, jadi sekolah itu jangan menganggap guru baru ini serba bisa. Terus bagaimana caranya? Guru senior membimbing di awal. Jadi guru baru itu dibimbing sama guru senior. Terus guru baru mengikuti arahan dari guru senior. Jadi walaupun gurunya seniornya mungkin lebih muda dan juniornya lebih tua, tetap harus mengikuti arahannya. Karena apa? Karena ini bukan masalah umur, tetapi masalah senior di pondok atau di tempat sekolah itu. Jika sudah selesai satu job, jemput pekerjaan baru. Nah, jika dia telah menyelesaikan pekerjaannya, maka minta pekerjaan yang lain, yang apa yang bisa dikerjakan. Jangan baper jika pekerjaan dikoreksi atasan. Para asatidz dan astatidzah sekalian, jadi di dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, maka ketika dikoreksi ini mungkin sudah wajar gitu. Jadi koreksi di sini nantinya akan menjadikan guru tersebut atau pekerjaan yang dilakukan itu menjadi lebih baik. Jadi ketika dikoreksi, jangan baper, jangan bawa perasaan, wah baru itu aja udah saya dibilang yang bukan-bukan gitu. Misalnya ditegur juga seperti itu. Jadi jangan ada, wah mentang-mentang gitu, guru lama di sini, saya masih baru, sedikit salah aja sudah dimarahi. Nah, jangan punya mindset seperti itu. Jadi kalau kita dikoreksi, berarti pembimbing kita, senior kita pengen kita jadi lebih baik gitu. Maka kita terima dengan lapang hati gitu. Sehingga ketika dikoreksi atau ditegur, itu bukan menjadikan kita malas atau menjadikan kita tidak semangat dalam menjalankan pekerjaan tersebut, tetapi malah kita menjadi semangat gitu. Wah, saya berarti dikoreksi ini bagus gitu, sehingga kedepannya saya tidak melakukan kesalahan lagi. Aktif bertanya jika kurang memahami job. Mungkin bisa dibaca. Mendelegasikan kerja jika berhalangan. Bentuk tanggung jawab guru atau pengasuh yang uzur. Nah, ini ketika ada uzur gurunya dalam melaksanakan tugas adalah mendelegasikan tugas tersebut kepada rekan kerja lain dengan ketentuan. Yang pertama, jelas apa yang perlu dikerjakan. Yang kedua, jelas durasi waktu pekerjaannya. Yang ketiga, jelas objek dari pekerjaannya. Jika menggantikan ngajar, jelas kelas berapa. Terus jelas targetnya. Ini di dalam supaya proses belajar mengajar tadi tetap berjalan ketika gurunya ada berhalangan hadir. Ini kalau uzur mungkin bisa sakit, bisa juga keluarganya yang meninggal dunia, atau bisa juga dia mungkin ada acara-acara yang penting. Nah, sebagai guru yang bertanggung jawab terhadap muridnya, kalau hari ini misalnya hari Senin saya masuk gitu, ini tanggung jawabnya sebagai guru yang memegang mata pelajaran ketika itu. Maka jauh-jauh hari sebelum dia hari H-nya, dia sudah menghubungi guru atau rekan kerja yang lain, yang mana guru atau rekan kerjanya tersebut ini dianggap bisa menggantikan posisinya, bisa mengajarkan materi yang
apa ada pada guru tersebut. Selanjutnya juga menjelaskan objek dari pekerjaannya. Jadi sebelum memberikan amanah kepada guru yang lain, maka guru yang diberikan amanah itu dikatakan dulu, ini nanti saya minta tolong kamu gantiin saya ketika hari Senin saya berhalangan hadir. Misalnya mata pelajarannya ini, target yang ingin dicapai ini, kemudian durasi waktunya seperti ini. Nah, mungkin seperti itu. Sehingga di sebuah sekolah nanti tidak ada lagi yang namanya jam kosong. Jadi ketika gurunya tidak hadir, itu santri tetap bisa belajar gitu. Kan kebanyakan kalau misalnya jam kosong gurunya atau ustadznya tidak masuk, biasanya santri pada ngapain biasanya? Belajar apa main? Apa tidur? Tidur kan? Atau keluar gitu. Nah, ini yang tidak mau yang tidak kita inginkan di sebuah sekolah. Selanjutnya minta izin bukan pemberitahuan. Guru yang bertanggung jawab meminta izin kepada atasannya jika ada keperluan lain di luar jobnya. Berikut beberapa poin yang berkaitan dengan meminta izin. Yang pertama, keperluannya benar-benar penting, tidak dibuat-buat. Jadi ketika tidak bisa hadir, ini bukan karena malas, tapi karena memang ini dia ada urusan yang penting. Yang kedua, menyampaikan durasi waktu dan tempat yang dituju, sudah mendelegasikan amanah kepada rekan yang lain. Jika diizinkan lanjut, jika tidak diizinkan tetap di tempat. Nah, ini mungkin yang agak sulit diterima. Jadi harus ridho. Kalau misalnya atasannya atau pemimpinnya tidak mengizinkan setelah memberikan alasan-alasan dan sebabnya tadi, ternyata kepala sekolahnya kalau gitu kamu belum saya izinkan untuk libur atau untuk tidak hadir pada hari tersebut. Maka ketika itu ya tetap berarti dia tidak diizinkan, berarti dia tidak harus datang ke sekolah gitu. Nah, jika diizinkan lanjut, jika tidak diizinkan tetap di tempat. Cepatan nggak? Soalnya masih banyak materinya. Tuntas sebelum deadline. Ketuntasan kerja adalah bukti nyata seorang guru yang bertanggung jawab. Lebih bagus lagi jika pekerjaan bisa dituntaskan sebelum deadline. Kami menemukan fakta bahwa pengerjaan rapot sering diselesaikan dengan cara lembur pada malam pembagian rapot sehingga esok harinya wali kelas terlihat loyo saat menjamu wali santri. Ini pengalaman yang dialami oleh pemateri, yaitu Ustadz Ibrahim Andres. Jadi dia berdasarkan fakta di lapangan setelah mengasuh pondok dan menjadi musrib di pondok beberapa puluh tahun. Jadi dia sering menemukan fakta bahwa pengerjaan rapot sering diselesaikan dengan cara lembur. Jadi pada malam pembagian hari rapor itu juga wali santri, wali kelasnya itu mengerjakan memasukkan nilai-nilai para santrinya, sehingga ketika pemberian lapor ini dia terlihat loyo gitu. Jadi ketika ketemu dengan wali santri itu bukan malah di saat kondisinya yang bagus, kondisinya yang baik, malah kondisi yang jelek gitu. Jadi tanggapan wali santri, loh Ustadz di sini kok loyo gitu, kok matanya pada kurang tidur semua, ini ngapain gitu kan. Padahal untuk ketemu wali santri ini kan sulit gitu, harus ada momen-momen tertentu, tidak bisa setiap hari ketemu dengan wali santri. Maka dimanfaatkan momen ketemu dengan wali santri ini, harus berpenampilannya baik dan kondisi terbaik ketika itu, sehingga nanti wali santri juga percaya ketika menitipkan anaknya kepada lembaga pendidikan kita gitu. Nah, kalau misalnya gara-gara lembur malam untuk ngisi lapor ini tadi, besok paginya itu loyo gitu. Bahkan kalau misalnya lebih parah lagi kalau nggak sempat mandi gitu, karena ini udah ketiduran, bangun pagi belum sholat, cepat-cepat sholat. Oh iya, hari ini pemberian lapor itu, udahlah cuci muka aja, datang ke situ, badannya masih bau gitu kan. Nah, ini kan tanggapan wali santri, wah
ini gurunya aja kayak gini, gimana muridnya nanti keluar ini gitu. Nah, maka dari itu mungkin sebelum hari H atau jauh-jauh hari, mungkin gurunya sudah mempersiapkan sehingga pas pembagian lapor itu gurunya tidak loyo, para asatid dan asatizanya. Di manakah kita winner atau loser? Karakteristik dari seorang pemenang: berpikir besar, memiliki tujuan hidup yang jelas atau berpandangan jauh ke depan, tanggung jawab, proaktif, problem solver, komitmen. Ini karakteristik dari seorang pemenang. Optimis, kerja keras, berani mengambil resiko, suka tantangan, toleransi terhadap kegagalan. Sementara karakteristik seorang loser atau seorang yang kalah ini pasrah, negatif, selalu berpikiran negatif, pesimis, selalu menyalahkan pihak lain, senang mencari alasan untuk tidak melakukan sesuatu, dan tidak senang melihat orang lain lebih maju dibandingkan dirinya. Ini mungkin bisa dibaca. Kita tidak akan